Mimari, Boleh, boleh ya. silakan. Barangkali mau nama asli. Baik, monggo silakan. Syukran jazakil khair wa jazakunallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan bunda-bunda sekalian. Semoga silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di Firdaus A'lanya. Dan Allah pertemukan kita bersama kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita ini lagi ngomongin diri kita sendiri ya. Akan ngomongin diri kita sendiri ya. Sebetulnya yang akan kita bicarakan hari ini itu pada dasarnya saya yakin bunda-bunda tuh udah tahu teorinya, ya nggak sih Bu? Ya, cuma ya itu kadang-kadang kita ini harus sering diingatin. Berarti kalau kadang-kadang harus sering diingatin, berarti bukan kadang-kadang lagi ya. Ya, kalau namanya kadang-kadang kan nggak selalu gitu, tapi kan kalimatnya kadang-kadang harus sering diingatin. Baik Bunda, istri yang dirindukan. Sebetulnya nggak ada istri yang langsung begitu dia menikah langsung menjadi istri yang sempurna. Ya, tapi yang ada adalah istri atau wanita yang mau belajar untuk senantiasa taat, istri atau wanita yang senantiasa untuk belajar memperbaiki kekurangannya. Perempuan yang ada adalah seorang wanita yang belajar untuk lebih pandai lagi mengolah emosi. Yang ada adalah wanita yang pandai lagi lebih egonya. Nah, maka punten ketika dikatakan yang ada adalah wanita yang bisa lebih menurunkan lagi egonya. Artinya yang egois itu sebetulnya bukan hanya laki-laki, bukan hanya bapak-bapak, tapi kita juga begitu. Ya nggak sih Bu? Tapi kadang-kadang kita merasa kok suami saya egois banget sih? Kok suami saya pengennya menang sendiri sih? Gitu gak sih Bu? Ya, kok sama sih Bu? Kok kayaknya kalau suami ada keinginan tuh, kita kayaknya ngerasa kok kepengennya dia terus yang harus diutamakan gitu ya. Padahal kita juga pengen gitu ya. Nah itu sebetulnya sama sih Bu, kita tuh seperti beliau-beliau gitu Bu. Karena Bu Punten, kalau kita berbicara tentang kekerasan, watak kekerasan sifat, sebetulnya nih Bu, kalau kita lihat dari mana yang lebih keras wataknya, laki-laki atau perempuan? Nah, laki-laki atau perempuan? Iya ngaku itu kan benar. Ibu berarti udah tahu kenapa perempuan ternyata lebih keras wataknya. Kenapa Bu? Karena ternyata perempuan itu sesuai dari apa yang dia ciptakan.
Jadi watak seorang manusia itu, watak satu makhluk itu akan terlihat wataknya dari sesuai dengan dari apa yang Allah ciptakan dari apa gitu. Kalau Allah, ketika Allah menciptakan laki-laki dari apa tadi Bu? Dari tanah, kalau kita perempuan dari tulang rusuk, tulang sulbi. Tanah sifatnya lunak. Ya Bu, Ibu mau kasih air lunak, Ibu ntar jemur dia bisa berbaur. Udah nih, udah kita kasih air nih. Bisa kita bentuk ya Bu. Iya gak sih Ibu? Pernah main tanah liat gak Bu? Seliat-liatnya tanah liat, misalnya ada tanah nih Bu. Kita kasih air, dia bisa kita bentuk jadi kayak adonan ya Bu. Kemudian kalau itu tanah sudah mengering, lalu dia menjadi gembur, ini kita bisa tabur di tanah manapun, di jenis tanah manapun, dan itu dia bisa menyatu nggak sih Bu? Itulah laki-laki. Kita tercipta dari sulbi, dari tulang. Wanita ya Bu, saya tidak katakan kita. Asal muasalnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Dari mana Bu tulang rusuknya? Yang sebelah mana? Ada yang tahu sebelah mana? Mana? Yang mana coba tunjukin? Kita kan, nah itu dia. Nih, pegang Bu. Tulang rusuk sini nih Bu. Tulang rusuk tuh ada ini ya kan? Ini pun rusuk. Jadi kita tuh ternyata manusia pun dan wanita awalnya tercipta, Hawa awalnya tercipta itu dari tulang rusuk. Bukan seperti Allah ciptakan Adam. Tulang rusuknya bukan yang ini, tapi yang ini. Ibu pegang. Ada ceklokannya kalau bahasa Sunda. Ada orang Sunda? Banyak, alhamdulillah itu ya. Ayah ceklokannya Ibu tadi dia tuh Bu. Ngerti gak kalau saya ngomong begitu Bu? Sini nih Bu, ada ya. Bu sini ada ya ceklokannya nih. Dan ceklokannya tuh ada cekung gitu ya. Cekung ke bawah. Terus ini di sini sama ini kerasan mana Bu? Ini sama ini. Kerasan ini ya. Ini nggak ada cekungan ya. Kalau ini langsung kena cekungan. Bengkokan mana ini sama ini Bu? Bengkokan ini. Tadi saya sampaikan bahwa sifat atau karakter seseorang itu, karakter manusia itu akan akan terbentuk seperti apa dia diciptakan, dari apa dia diciptakan. Laki-laki tercipta dari tanah, maka subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ternyata laki-laki itu mudah dibentuk, seperti tanah gampang dibentuk. Kemudian laki-laki itu kalau udah tanah tuh kalau udah kering bisa berbaur di mana aja, menyatu di mana saja. Kita perempuan Ibu bisa simpulkan, kita tercipta dari tulang rusuk yang atas, bengkok, keras, lalu ada cekokan di dalamnya, di bawahnya. Menurun, ya kan? Menurun. Apa sok Bu? Ibu simpulkan, kita seperti apa? Satu. Alhamdulillah, pengakuan yang luar biasa ini. Kita ini sebetulnya, karakter kita ini sebetulnya kalau kita lihat dari pendapat para ulama, karena disampaikan bahwa manusia itu punya karakter sesuai dari apa yang diciptakan, kita itu punya karakter yang keras. Jadi kalau kita lagi berbeda pendapat sama suami kita, jangan sampai kita menyampaikan, papa tuh keras banget ya. Enggak Bu, ntar kalau bapaknya tahu dalil ini Bu, kita udah habis Bu. Nggak salah, kamu loh yang tercipta dari tulang rusuk yang keras gitu kan. Terus udah gitu apa? Papa tuh susah banget ya kalau diingetin. Ada bengkok tuh, yang bengkok siapa? Bu. Papa tuh ya pengen menang sendiri. Jangan lagi. Siapa yang selalu pengen di atas? Kita, karena kita tercipta dari tulang rusuk yang atas yang bengkok. Terus satu lagi, ketika suami mendapatkan satu masalah terus lalu down, pernah nggak? Ada lah ya, mungkin seorang suami yang ketika mendapatkan satu masalah lalu dia langsung down gitu. Pernah nggak? Ada nggak kira-kira suami yang semacam itu? Ketika ada seperti, aduh Pak, masa gitu aja ngalah? Jangan gampang ngalah dong, jangan gampang down dong. Itu nggak usah kita sampaikan, karena karakter kita ceklok ke bawah nggak sih Bu? Nah itu. Kita ini punya sifat keras, kita ini punya sifat bengkok, kita ini punya sifat
pengennya menang sendiri, kita ini punya sifat gampang turun pada dasarnya. Tapi tentunya ini tidak akan terus-terus seperti sesuai dengan diciptakan, bagaimana kita mengolahnya gitu ya. Maka usikum wa iya nafsi bittaqwallah, kembali lagi bahwa pada dasarnya tidak ada seorang istri yang langsung ketika dinikah, seorang wanita ketika menikah langsung jadi istri yang sempurna. Mereka belajar dan belajar. Kita nggak ngomongin orang lain. Kita belajar dan belajar. Dan yang indah, Allah itu tidak memerintahkan supaya kita menjadi istri yang sempurna. Tapi apa? Kata Allah, jadilah kalian seorang istri yang senantiasa berjihad. Menjadi seorang istri yang taat. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mengatakan jadilah kalian seorang istri yang sempurna, tapi apa? Allah ingin kita menjadi seorang istri yang terus berjihad. Karena tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Allah lihat bukan mampu atau tidaknya kita menjadi seorang istri yang sempurna, tapi yang Allah lihat apa? Jihad kita untuk meraih kesempurnaan. Ketika kita sudah berjihad untuk meraih kesempurnaan, untuk meraih ketaatan yang tinggi, Allah tuh benar-benar akan kasih reward yang luar biasa. Allah enggak pilih-pilih ini mampu, itu enggak mampu, enggak Bu. Jadi Allah enggak lihat ranking mampu tidaknya, tapi yang Allah lihat nih si A, si B, si C, si D, si E, ini mana yang lebih berjihad. Walaupun mungkin misalnya si A ternyata ketika ketaatannya kalau secara ranking kemampuan misalnya A peringkat 1, B peringkat 2, C peringkat 3, tapi tidak menutup kemungkinan justru ternyata si D yang di bawah peringkatnya dari yang lain yang jihadnya lebih hebat gitu Bu. Karena apa? Permasalahan rumah tangga itu kan gak sama. Ada seorang istri yang mendapatkan suami Masya Allah tabarakallah benar-benar soleh, kemudian baik, qawam. Berarti kan artinya jihadnya gak terlalu kenceng gitu. Taat, kenapa? Dia taatnya mungkin ranking ketaatannya lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Kenapa? Karena jihadnya gak terlalu kenceng. Yang Allah lihat jihadnya. Kemampuan, apakah Allah lihat kemampuan dia? Enggak. Kenapa? Karena yang memampukan apapun perintah Allah yang dilaksanakan oleh setiap orang itu siapa? Allah. Jadi yang dilihat tuh jihadnya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Subhanallah Bunda, ketika kita sudah berusaha untuk taat, tapi kok rasanya berat banget. Allah tahu kok kita lagi usaha. Allah tahu kita ada saatnya kita lelah. Allah tahu kita lagi nangis-nangisnya. Walaupun kita nangis ngumpet, walaupun kita nangis pura-pura nguap Bu, Allah tahu. Dan ini Allah nilai, Allah gak biarkan. Ketika kita, Ibu pernah mendengar gak? Kalau seseorang sakit, jangankan sakit yang parah, nih satu hadis artinya seperti ini, hanya terkena tusukan duri sedikit saja kalau dia ridho, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan naikkan derajatnya. Pernah dengar itu? Hadisnya populer banget loh Bu, makna hadis ini. Dan ini jangan Ibu kira hanya sakit jasad saja Bu. Ketika Ibu mendapatkan kekecewaan dari siapapun, Ibu jangan ketika saya bilang mendapat kekecewaan langsung pikirannya dari suami. Dari siapapun Bu. Ibu kecewa oleh teman Ibu, Ibu kecewa oleh saudara Ibu, Ibu kecewa oleh suami Ibu. Sesakit apa kekecewaan itu yang Ibu rasakan, maka seperti itu pula Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita apa Bu? Kalau kita ridho. Sekencang apa kita berusaha untuk taat kepada suami, tapi subhanallah ternyata sulitnya pun
tidak kesulitan yang biasa-biasa saja, Allah akan kasih nilai sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kita pernah bikin salah? Sering. Karena pada hakikatnya karakter manusia ini kulubni Adam khata wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap manusia ini senangnya melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik wanita, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri melakukan kesalahan adalah sebaik-baik yang sudah melakukan kesalahan, dia sadar dan mau memperbaiki. Jadi istri yang dirindukan itu bukan istri yang tidak pernah membuat kesalahan, tapi istri yang dirindukan itu istri yang ketika dia melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya lalu dia perbaiki. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Bahkan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah mengatakan, as-sayru ilallah sayrul qulub la sayrul abdan. Perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan hati, bukan cuma perjalanan badan. Artinya apa? Menjadi istri yang dirindukan itu bukan hanya soal penampilan saja. Tentu penampilan sangat penting untuk membahagiakan pasangan kita, tapi bukan hanya itu poinnya. Tapi apa? Menjadi istri yang dirindukan oleh pasangan kah? Menjadi istri yang dirindukan oleh Allah kah? Dirindukan oleh surga adalah istri yang senantiasa hatinya tunduk kepada Allah. Istri yang senantiasa hatinya taat kepada suaminya. Istri yang hatinya selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi punten, usikum wa nafsi bitaqwallah. Istri yang dirindukan itu, kalau kita lihat dari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya sampaikan maknanya secara beda. Istri yang baik itu, inna dzarta ilaiha, kalau kau melihat kepadanya, memandang kepadanya, kata Rasulullah, sarotka, maka dia akan membahagiakanmu. Kalau kau melihat dia, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan darinya. Ibu pernah nggak ngerasa suami ibu ketika ngelihat ibu bahagia gitu, Bu? Pernah ya, Masya Allah ya. Sebahagia apa, Bu? Gini, Bu, level membahagiakan pasangan itu ternyata beda-beda levelnya, ada level-levelnya. Yang pertama, Bu, kalau seandainya ada seorang suami ketika dia mendapatkan satu permasalahan di tempat pekerjaannya, dia mumet, dia pusing. Lalu begitu dia selesai pulang dari kantornya, lalu dia ketemu sama istrinya, dia ngerasa istrinya menjadi pelipur lara, penenang hati, penyejuk jiwanya. Itu bagus nggak, Bu? Bagus ya. Berarti dia bisa membahagiakan suaminya. Yang mana tadinya suaminya sedih di kantornya, begitu pulang mendapatkan istri, dia menjadi tenang, lupa kesedihannya, bahkan sudah nggak disimpan, udah di skip sedih. Yang penting sekarang saya ketemu sama istri saya bahagia bersama istri saya udah nggak bengkirin lagi kesedihan, saya udah nggak mikirin lagi saya diomelin sama atasan. Yang penting sekarang saya bahagia, saya ketemu istri saya. Itu hebat banget ya kalau jadi seorang istri yang bisa menutup kesedihan suami. Hebat nggak sih, Bu, punya seorang istri yang kayak begitu? Hebat. Tapi ternyata ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu apa, Bu? Kalau ada seorang suami mendapat kebahagiaan dimanapun, di luar, entah itu punya kabar kebahagiaannya itu punya mendapatkan promosi, naik jabatan kah, dapat tender bagus kah, gede gitu, atau naik gaji kah, sampai misalnya naik gajinya berlipat-lipat sampai misalnya 5 kali lipat misalnya. Ada nggak, Bu, begitu naik gaji langsung 5 kali lipat, ada nggak sih? Ada nggak? Saya nggak tahu tuh, ada nggak sih? Hah? Nggak ada ya? Diadain aja ya? Kita aja yang ngadain.
Jadi misalnya nih Bu, ada seorang suami di kantornya satu dapat promosi jabatan gitu ya. Setelah dapat kenaikan jabatan, tiba-tiba tender yang gede datang tuh. Dia yang harus ngurusin. Udah gitu dapat informasi dari atasan, kamu saya naikin gajinya ya 5 kali lipat. Seneng gak sih Bu tuh suami? Seneng ya. Terus ibu seneng gak kalau mendapatkan kabar ini? Iya pasti seneng Bu. Ini suami seneng. Suami yang baik pasti akan senantiasa berbagi, bukan hanya duka tapi suka. Ya enggak? Ibu pernah nggak diceritain sama suami, dikasih cerita yang senang-senang gitu, kebahagiaan dia gitu? Pernah ya? Suami yang baik itu suka dan dukanya tuh cerita, ngobrol sama kita. Ini suami yang dapat naik jabatan, yang punya dapat tender besar, lalu dapat gaji besar, naik berlipat-lipat ganda gitu. Hatinya pengen cerita sama istrinya, pengen supaya istrinya pun merasakan kebahagiaan, saking senengnya nih suami. Pokoknya saya pulang langsung saya pengen cerita, saya seneng banget, saya pengen istri saya mendapatkan kesenangan yang saya rasakan. Begitu pulang sampai rumah, punten, ketemu sama istri dengan senyuman yang indah, dengan sambutan yang luar biasa, dengan begitu sampai rumah enggak mendahulukan cerita kesusahannya, kesulitannya, repotnya ngurusin anak, repotnya ngurusin cucu. Sekarang ngomongnya cucu saya Bu, saya punya cucu sekarang soalnya. Ya, bagaimana repotnya ngurusin. Ya, saya punya cucu 3 Bu, alhamdulillah. 1 baru 2 tahun bentar lagi, yang 1 baru 1 tahun 3 bulan, yang 1 baru 4 bulan, alhamdulillah. Jadi si istri ini begitu menyambut suami, udah nggak ada tuh cerita, tahu nggak sih Mas nih, si adek bikin saya pusing, udah nggak gitu tuh. Si suami yang tadinya mau cerita kebahagiaannya yang dia dapat di kantor, begitu melihat istri rapi, begitu melihat istri dengan senyuman mengharapkan kedatangan suami, dengan senyuman kerinduannya terhadap suami merasa gak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ini. Kalah kebahagiaan yang di kantor. Bisa gak? Mana yang lebih mudah? Yang pertama, tadi tuh Bu, suami lagi dapat masalah, kita hibur, jadi bahagia. Mana yang lebih mudah? Yang kedua, suami udah dapat kebahagiaan luar biasa, tapi begitu ketemu kita, kebahagiaan dia ketemu kita mengalahkan kebahagiaannya mendapatkan tadi yang banyak tuh. Mana yang lebih mudah? 1 apa 2? Yang mana Bu? Yang 1. Ya. Dan ini tinggi loh Bu derajatnya. Inna dzarta ilaiha sarrotka. Ini istri yang dirindukan. Karena punten, kalau Ibu lihat, kenapa? Karena istri yang dirindukan ini bukan hanya sarrotka, menyenangkan ketika ketemu, tapi apa? Menenangkan hatinya. Maka dalam surat Ar-Rum dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sok buka Bu Ar-Rumnya Bu. Ar-Rum ayat 21. Biar kita lihat sama-sama. Surat Ar-Rum surat ke-30 kalau nggak salah ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ada Bu? Kalimatnya litaskunu ilaiha. Bukan litaskunu ma'aha. Seorang istri yang dirindukan ini adalah 1 tadi. Istri inna dzarta ilaiha sarrotka. Kalau kau melihatnya, kau akan mendapatkan kesenangan darinya, kau akan bahagia selalu melihatnya, kau akan mendapatkan ketenangannya. Litaskunu ilaiha. Tenang hatimu berada di dalam hatinya.
Kau senantiasa tenang apapun kondisinya kalau kau ketemu sama dia. Karena ternyata fungsinya Allah ciptakan Hawa ini, Bu. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, yang tadi disampaikan bahwa Nabi Adam ini tercipta dari tanah, lalu Allah juga ciptakan. Jadi Allah menciptakan Adam awalnya kan seorang diri di surga. Diciptakan di mana, Bu? Di surga loh. Yang mana surga ini luar biasa keindahannya. Subhanallah. Di surga ini tidak ada satupun permintaan yang tertolak, Bu. Jadi kelak nih Bunda, kelak kalau Bunda di surga, gak ada yang amin. Kelak, ini kelak kalau Bunda di surga, ya Bu, surga ini gak ada satu permintaan pun yang tertolak, Bu. Setiap permintaan tuh pasti terkabulkan. Jadi kalau bilang setiap permintaan di surga insya Allah terkabulkan, itu salah, Bu. Tapi apa? Setiap permintaan di surga pasti udah bukan insya Allah lagi, Bu. Karena yakin pasti itu mah, Bu. Pasti terkabulkan. Punten sampai Ali radhiyallahu anhu menyampaikan, dan ini tentunya pesan dari Rasulullah bahwa di surga kelak, Bu, idza ra'a tayrun yatir fashtaha 'ala lahmihim mashwiyan fasaqata mashwiyan. Ibu nanti kalau ibu di surga nih, idza ra'a tayrun yatir, kalau ibu lihat burung di surga lewat nih depan mata, di atas lihat burung gede lagi. Ya Allah, kata ibu dalam hati, itu burung kayaknya enak banget ya kalau dipanggang. Maka apa yang terjadi? Baru dalam hati, Bu, fasaqata mashwiyan, maka burung itu akan tersaji, terpanggang, dan ibu tinggal makan. Lisan kita belum ngomong, itu surga. Ibu lihat ikan di kolam, ya Allah, tuh ikan kayaknya enak banget ya dibikin pecak. Di surga ada pecak? Nggak tahu, Bu, saya belum pernah ke sana. Ya, cuma ini perkataan Ali radhiyallahu anhu, kalau di surga, misalnya kata Ali radhiyallahu anhu, ini tentunya berita dari Rasulullah. Idza ra'a tayran yatir fashtaha 'ala lahmi mashwiyan fasaqata mashwiyan. Di surga kalau ibu ngelihat burung terbang, terus ibu ngerasa ya Allah tuh enak banget burung kalau dipanggang ya, kayaknya sedep banget, fasaqata mashwiyan, maka burung itu akan terpanggang dan ibu tinggal Itu baru hati yang berbicara, belum lisan kita. Seindah-indahnya surga, senikmat-nikmatnya surga, segala apapun yang diminta itu akan terkabulkan, tapi Adam ngerasa ada yang kurang. Dan Allah tahu perasaan Adam bahwa Adam kesepian. Allah tahu perasaan Adam bahwa Adam merasa kekurangan. Maka apa yang Allah kasih? Allah kasih Hawa. Bagaimana proses penciptaannya? Tadi diambil dari tulang rusuk yang atas, yang keras, yang bengkok, yang kiri. Dan proses penciptaannya Allah jadikan Adam mughma alaih. Apa itu mughma alaih? Dipingsanin. Maka itu hebatnya kita perempuan, ya Bu, untuk melahirkan normal nggak usah dipingsanin. Laki-laki mah iya apa iya, Bu, cuman sekedar panas dalam aja heboh nggak sih, Bu? Itu baru satu tetes dia kasih obat, nggak mempan, nyari lagi, ya nggak sih, Bu? Tapi wanita Masya Allah ya, Bu, ya, wanita mah melahirkan berapa juga sampai lupa, rasa sakitnya lupa. Ketika ditanya waktu pembukaan, apa ya lupa lagi ya, karena saking menikmatinya. Nah, ketika penciptaan ada Hawa, Allah jadikan Adam mughma alaih, dipingsanin dulu, Bu. Diproses penciptaan Hawa dari tulang rusuk, diambil, Bu, dari tulang rusuk Adam. Setelah selesai proses penciptaan Hawa, jadilah Hawa tentunya. Baru ketika selesai proses penciptaan Hawa, bangunlah Adam, dibangunkan Adam. Begitu Adam bangun, ngelihat, ada yang lain ternyata di sini. Nanya dong, man anti, katanya. Kamu siapa? Ana Hawa, kata Hawa. Aku Hawa. Apa artinya Hawa, Bu? Hawa apa artinya?
Hawa ini artinya khuliqat min syai'in hayy, tercipta dari sesuatu yang hidup. Ana Hawa, kamu Hawa? Iya, ana Hawa. Lalu Adam kembali bertanya, li ai amrin ma khuliqti. Hawa, untuk apa kamu diciptakan? Ibu kalau suami kita nanya, ibu mau jawab apa? Mah, kamu sebenarnya diciptain sama Allah buat apa sih? Ibu bisa jawab nggak? Apa jawaban ibu? Hah? Apa Bu? Saya pengen tahu jawaban ibu. Ibu kan seorang istri. Ibu tahu nggak sih kenapa ibu ciptakan ibu sekalian menjadi istri? Untuk apa? Kenapa? Untuk masak. Untuk apa coba? Ada yang tahu? Soulmate, apalagi? Pasangan hidup. Bu, ternyata jawaban Hawa ketika ditanya sama Nabi Adam, li ai amrin ma khuliqti, untuk apa kau diciptakan oleh Allah? Kan setiap yang diciptakan oleh Allah itu tentu ada fungsinya. Jangankan diciptakan oleh Allah, kita membuat sesuatu pun, manusia membuat sesuatu ada fungsinya nggak Bu? Ada, dan itu harus sesuai fungsi digunakannya. Ada orang yang bikin kulkas. Fungsinya untuk apa kulkas? Pendingin, menyimpan makanan supaya tidak cepat basi. Sekarang boleh nggak nih kulkas kita taruh pakaian? Boleh nggak? Boleh, cuma nggak sesuai dengan fungsi. Ya, kursi nih. Ini kursi fungsinya untuk apa? Duduk. Boleh nggak nih kursi saya taruh gelas di kursi? Boleh, cuma nggak sesuai dengan fungsi. Kebaliknya, ini meja. Boleh nggak saya duduk di meja? Boleh, tapi nggak sesuai dengan fungsi. Ketika Hawa ditanya sama Nabi Adam, li ai amrin ma khuliqti, untuk apa kau diciptakan? Jawabannya cuma satu. Semoga ini sesuai dengan kita. Semoga kita sesuai dengan untuk apa kita diciptakan. Apa kata Hawa? Li akunu sakanan laka. Ya Adam, sesungguhnya aku diciptakan oleh Allah li akunu sakanan laka, untuk menjadi penenang hati, penyejuk jiwamu. Ibu, tanya diri kita Bu, suami kita, dekat kita, sejuk apa gerah? Apa deg-degan gitu kalau ketemu ibu? Aduh, ntar ketemu ditanya Mbak Bibu Bebo lagi. Aduh, kalau ketemu saya ngomong apa lagi ya? Aduh, kalau ditanya ini salah apa lagi yang harus saya sampaikan? Kita berada di mana Bu? Karena kata Hawa, aku ini Adam diciptain sama Allah, li aku nusakanan laka. Maka di dalam surat Al-Rum, litaskunu ilaiha, untuk menjadi penenang hati, penyejuk jiwa. Penenang hati, penyejuk jiwa itu artinya hati Adam, hati suami kita senantiasa tenang kalau berada di dekat kita. Punten, hati Adam, hati suami kita bukan hanya selalu tenang ketika berada di dekat kita, ketika jauh dari kita pun hatinya akan selalu tenang. Jadi gak kepikiran gitu Bu. Gak kepikiran artinya, aduh ntar kalau ketemu, aduh gimana lagi ya, ntar macam-macam lagi, duh saya ntar diinterogasi lagi, ntar saya disangkain ini lagi. Gak ada tuh Bu. Aduh entar, gak ada. Tapi suami tuh mau deket sama istri jasadnya, mau jauh dari istri jasadnya, tetap sakanan, tenang. Karena makanya dikatakan dalam surat Ar-Rum ini, litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ma'aha. Kalau ilaiha artinya sakanan kolbin alal kolbi atau fil kolbi, bersemayamnya hati di hati seseorang. Artinya hatinya terkait. Tapi kalau litaskunu ma'aha, yang bareng cuma jasadnya aja, hatinya enggak. Maka istri ini idealnya menjadi penenang hati, penyejuk jiwa. Kalau ternyata punten suami kita tidak merasa tenang,
tidak merasa tentram, memikirkan kita, maka fungsi kita hilang, Bu. Padahal Allah ciptakan kita fungsinya apa, Bu? Menjadi penenang hati, penyejuk jiwa. Itu. Maka perempuan, seorang istri yang dirindukan ini adalah satu, inna dzarta ilaiha sarratka, kalau kau melihatnya kau akan mendapatkan kesenangan. Artinya kau akan tenang senantiasa kalau kau ingat dengan dia, kalau kau melihat dia, kalau kau mengingat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Ini mah jangan-jangan ngelihat tas yang sama, aduh itu sama kayak istri saya, aduh bajunya, ya Allah tuh bajunya sama kayak baju istri saya, udah takut duluan. Tapi apapun yang berkaitan dengan istrinya, ya Allah itu tasnya sama kayak tas istri saya, udah langsung tenang. Ya Allah itu Qurannya sama kayak punya istri saya, langsung tenang. Itu istri yang dirindukan. Kita udah sampai sana gak? Udah sampai sana belum, Bu? Bisa tapi insya Allah. Inna dzarta ilaiha sarratka. Itu ya Bu ya, yang pertama. Inna dzarta ilaiha sarratka. Wa in amartaha, dan kalau kau memerintahkan kepada dia, ata'atka, maka dia akan senantiasa mentaatinya. Tapi taatnya, punten, kalau ibu menjadi seorang perempuan yang taat ketika suami memerintahkan sesuatu, ibu merupakan seorang wanita yang Allah akan sediakan pintu, akan sediakan surga, dan ibu bisa masuk dari pintu surga manapun. Jadi istri yang dirindukan itu satu, kalau suami melihatnya, kalau suami mengingatnya, dia akan senang, dia akan teringat-ingat, dia akan terkait hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diperintahkan taat. Kalau diperintah apa-apa taat. Dan saya yakin ibu-ibu di sini sudah sangat taat. Gak pernah menyalahi apa yang diperintahkan oleh suami. Ya. Kan udah banyak belajar ibu tuh. Ini kan ahli majelis ta'lim, ngajinya di mana-mana. Belajarnya sama banyak guru, ya nggak sih? Ini masalah perkara taat itu guru-guru semua pun udah sama, Bu, nyampeinnya. Istri tuh harus taat, istri tuh harus taat. Dan taat itu hadiahnya apa? Taat itu hadiahnya surga, yang mana surganya pun boleh dari pintu apapun. Ibu mau dari pintu mana boleh. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sholatil mar'a khamsaha, wa shamat syahroha, wa ata'at ba'laha," atau dalam riwayat lain wa ata'at zaujaha, qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kalau seorang perempuan bagus sholat 5 waktunya, nggak usah mikirin sunnah dulu nih Bu, nggak usah mikirin tahajud, qobliyah, ba'diyah, terus apalagi duha. Ya witir, pokoknya sholat 5 waktunya aja dulu, bener Bu. Idza sholatil mar'a khamsaha, kalau seorang perempuan udah bagus sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadannya udah selesai, utangnya dibayar-bayarin, jangan duluin dulu Syawal tapi duluin dulu utang. Selesaikan dulu utangnya, jangan sampai Syawalnya udah selesai, lalu Ramadan, puasa Ramadan udah mau ketemu Ramadan belum dibayar, hati-hati. Syawal dulu, udah ketemu Sya'ban akhir masih belum dibayar, hati-hati. Karena syaratnya wasomat syahroha, dan saum Ramadannya selesai ditunaikan, wa ata'at ba'laha, dalam riwayat lain wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qilalaha, maka dikatakan kepada istri itu, udkhulil jannah, silahkan kamu masuk ke dalam surga, dan kamu boleh pilih mau masuk dari pintu apapun, bebas. Jadi nggak ada ngantri Bu, nggak ada di satu pintu terus ibu ngantri, nggak ada di surga mah Bu. Maka tadi yang kedua, seorang istri yang dirindukan itu adalah taat.
ibu diperintahkan oleh suami taat, oke banget. Hadiahnya pintu surga, Bu. Surga yang pintunya banyak tuh, 8 pintu, ibu boleh masuk kemana aja, Bu. Itu baru taat yang mana? Taatnya kalau ibu cuma diperintahin, tolong ya, nanti kalau habis kajian langsung pulang, gak usah nongkrong dulu, gak usah belok-belok. Siap Pak, saya langsung pulang. Lalu benar-benar tuh ibu habis kajian langsung pulang. Itu taat. Punya pahala, bisa masuk surga dari pintu manapun. Tapi ada lagi Bu yang lebih tinggi derajatnya. Apalagi selain surga yang tinggi derajatnya? Apa sih hadiah yang lebih tinggi derajatnya selain surga? Punten, yang lebih tinggi lagi, kalau ibu nggak nunggu perintah suami, ibu udah ngerti. Ibu udah tahu nih suami nggak suka abis ngaji, ibu nongkrong-nongkrong dulu. Nggak usah dibilangin lagi sama suami. Berarti abis ngaji langsung pulang. Ibu udah nggak usah, setiap ngaji, abis ngaji ini ya, abis ngaji itu ya. Udah nggak gitu lagi. Terus juga bukan cuma itu, ibu udah tahu suami nggak suka A, B, C, D, ibu udah tahu, ibu nggak ngerjain. Jadi suami udah nggak bilang, hati-hati ya nggak boleh ini, udah nggak gitu lagi Bu. Jadi artinya otomatis taat. Itu tingkatan ketaatannya lebih tinggi daripada seorang perempuan yang ketika ini iya, itu iya, artinya otomatis taat. Jadi udah ngingetin lagi Bu. Itu tingkatannya lebih tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi Bu. Tingkatan taat yang sangat tinggi itu apa Bu? Tingkatan taat yang paling tinggi itu kalau ada pasangan suami istri berbeda pendapat. Pernah berbeda pendapat Bu? Siapa yang sering yang sering mengikuti pendapat daripada pasangannya? Kalau berbeda pendapat nih, suami yang ngikutin pendapat ibu atau ibu ngikutin pendapat suami? Suami yang ikut pendapat kita, tapi suaminya enggak ini. Aman kan? Alhamdulillah. Ini top banget kalau kita berbeda pendapat, lalu kita kasih argumen dan suami faham maksud kita, suami ridho, yaudah deh kita ambil ini. Tapi misalnya kita berbeda pendapat, terus argumen kita nggak difahami sama suami, akhirnya pastinya kita harus ngikutin pendapat suami ya Bu. Walaupun berat hati, berat Bu. Tapi tetap aja ibu ngikutin pendapat suami, itu surganya paling tinggi. Bukan berarti yang suami ketika oke ngikutin kita surga nggak dapat surga yang tinggi, bukan. Kenapa? Karena jihadnya lebih tinggi Bu. Kita berbeda pendapat, kita kasih argumen, suami punya argumen lain yang menurut suami lebih baik daripada apa yang kita sampaikan. Akhirnya kita dituntut untuk mengikuti pendapat suami. Ya udah deh Mas, serah kamu, ngikut aja. Tinggi Bu. Kenapa lebih tinggi? Karena jihad hatinya lebih tinggi Bu. Kan harus legowo kan kalau begitu ya Bu ya. Harus gitu. Ya udah deh, ikut saya. Itu ternyata yang lebih tinggi. Kenapa? Karena ada jihad Bu. Ada perang batin nggak sih Bu? Ada menurunkan ego nggak sih Bu? Iya. Ya udah deh Bu, maka punten ini yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi taat yang taat dapat surga, kalau diperintahkan ABCD dia ngerjain ABCD. Taat, punya pahala, punya surga. Yang kedua, surganya lebih tinggi lagi ketika dia udah otomatis taatnya, nggak usah disuruh, nggak usah dilarang. Tahu apa yang disukai oleh suami dia kerjakan, dan tahu apa yang dibenci oleh suami dia tinggalin. Dan yang paling tinggi bukan cuma taat ketika diperintah, bukan cuma otomatis taat, tapi ditambahkan lagi ketika berbeda pendapat dengan suami. Selama pendapat itu tidak menyalahi syariat Islam,
maka kita mengikuti pendapat suami walaupun berat, maka tinggi. Karena di sini nih Bu, perang nggak sih Bu di sini? Iya. Jadi kalau ibu merasa, ya Allah surga, gitu aja Bu. Sok geura Bu cobain, surga. Iya sih begitu, surga, tetap aja ibu nangis. Ya, pokoknya Bu, kalau selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, udah ikutin pendapat suami. Gitu Bu. Selama itu tidak membahayakan, maksud saya juga ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kalau itu nggak membahayakan, tetap ikuti suami. Tapi kalau ternyata apa yang disampaikan suami itu adalah kekeliruan yang luar biasa, fatal, ibu jangan diem. Nah, jadi istri itu nggak mudah. Tapi Allah tidak menuntut kita menjadi istri yang sempurna, tapi istri yang berjihad tadi Bu. Nggak boleh ketika suami mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan syariat, karena kita nggak enak sama suami, lalu kita okein Bu, nggak boleh. Kan turunnya Adam dan Hawa ke surga ini, itu kan yang memakan buah khuldi siapa Bu? Siapa yang makan buah khuldi? Hah? Nggak ada Bu. Jadi yang memakan buah khuldi itu bukan Hawa. Yang memakan buah khuldi itu, punten subhanallah. Apa yang menyebabkan Adam memakan buah khuldi? Apa? Ya? Bisikan dari siapa? Dari setan. Ada nggak keterangannya? Adam makan buah khuldi gara-gara dirayu Hawa. Nggak ada Bu. Wasya ilaihi syaitan dikatakan. Setan mengganggu. Ilaihi itu kan Adam. Domirnya kan laki-laki. Jadi Hawa tuh nggak mempengaruhi Adam Bu untuk makan buah khuldi. Tapi tetap Hawa sama Adam turun ke surga. Kenapa Adam yang makan buah khuldi? Hawa juga ikut turun ke surga karena Hawa diam ketika Adam melakukan kesalahan. Hawa nggak ngomong apa-apa, Hawa nggak ngasih nasihat. Maka kalau kita berbeda pendapat, kewajiban kita kalau pendapat itu tidak menyalahi syariat Islam dan tidak membahayakan sesuatu, sudah ikuti saja keinginan suami. Pahalanya surganya akan lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ada jihad di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau seorang suami berbeda pendapat dengan kita, lalu pendapat itu dia kekeh dengan pendapat yang mana itu menyalahi syariat Islam, nggak boleh Bu. Ibu harus menasehatinya. Susah nasehatin suami tadi ya Bu. Ya ibu pembawa acara susah katanya kan yang menasehati. Iya, nggak gampang Bu, nggak gampang. Saya sering ceritakan ini di beberapa majelis dan saya sudah izin tentunya. Ibu, saya sama suami saya satu alma mater. Pertama saya mondoknya di pesantren beliau. Pesantren beliau, setelah itu pindah ke pondok pesantren di Jawa Timur sama-sama. Lalu setelah itu baru ke Mekah, ke Ummul Qura sama. Nah setelah selesai dari Mekah kami mengunjungi pesantren kami di Jawa Timur. Silaturahim kepada kiai kami. Begitu ketemu dengan kiai kami, apa nasihat beliau? Ibu, tahu kan nama saya Bu? Nama saya Umi Maki karena anak pertama saya namanya Maki. Nama saya Septi Bu. Septi. Suami saya namanya tahu nggak Bu? Dandi Bu. Gaya ya namanya ya. Nggak nyangka ya pakai sarung terus namanya Dandi gitu ya. Jadi nama saya Septi, suami saya namanya Dandi Bu. Jadi begitu saya berkunjung ke rumah ke pesantren kami di Jawa Timur, pesantren kami pernah di sana,
mengunjungi kiai kami, Allah yarham, sudah wafat beliau sekarang. Nasihat beliau, Septi, ini Dandi ini emang suka nasehatin orang, suka kasih wejangan sama orang. Tapi jangan kamu pikir dia nggak butuh nasihat kamu. Padahal punten, saya muridnya beliau Bu, muridnya Bapak Dandi ini. Saya ini muridnya Bapak Dandi Bu, asli beneran. Saya lagi pas di pesantren beliau, saya diajar, menjadi muridnya, diajarin Bu. Beliau guru fikih, beliau guru bahasa Arab, beliau guru praktek ibadah gitu. Nggak tahu dia modus atau beneran gitu, saya juga nggak tahu. Jadi ketika guru saya bilang, Septi nih Dandi nih emang kebiasaannya dia nasehatin orang, tapi bukan berarti dia nggak butuh nasihat kamu. Saya ngerasa gitu nggak sih Bu, kalau kita nama guru gitu ya, nasihat akan nasehatin gitu kan. Tapi kata guru saya, kamu harus tahu bagaimana caranya kamu nasehatin Dandi. Gimana Kiai? Nasehatin dia dan posisikan kamu seperti makmum di dalam sholat. Artinya apa Bu? Seorang makmum kalau mengoreksi imam, makmum lagi sholat ngoreksi imam kan gak boleh batalin sholat. Artinya ngoreksinya harus sesuai dengan yang aturan yang sudah ada. Kalau laki-laki mengoreksi imam, subhanallah. Ya Bu, kalau perempuan kan tepuk tangan. Gitu ya Bu. Artinya nasehatin Dandi dan nasehati dia, jangan sampai kamu membatalkan sholat. Jangan membatalkan sholat di sini seperti makmum ketika menasehati imam, jangan sampai membatalkan sholat. Kalau seorang makmum laki-laki menasehati, memperbaiki imam, kan subhanallah, subhanallah, enggak begitu kan batal Bu. Kita perempuan kan begini kan, bukan sweet enggak Bu. Karena kita apalagi kalau imamnya laki-laki, justru biarkan laki-laki yang menasehati imam, memperbaiki imam. Karena kalau kita memperingati imam, menasehati imam dengan teriakan, batal sholatnya. Kecuali kalau jauh ya Bu, nggak ada mic dan dia nggak dengar gitu. Maka apa artinya? Kita punya hak, bahkan punya kewajiban menasehati suami ketika suami melakukan kekeliruan, terlebih kekeliruan itu menyalahi syariat Islam, nasehati dia, tapi jangan sampai merasa punten dia ini direndahkan. Jadi bukan menggurui, tapi bersamai, bahkan kalau perlu Bu, kita yang lebih, karena ini kan biasanya wallahu alam ya Bu ya, yang banyak kajian di setiap majelis itu kan ibu-ibu, ya enggak? Yang lebih banyak nerima ilmu itu kan ibu-ibu, ya. Maka apa? Sampaikannya itu bukan dengan cara menggurui tapi membersamai. Kalau perlu seakan-akan ibu yang bertanya, seakan-akan ibu nggak tahu, pengen cari tahu jawabannya, minta tolong suami. Itu Bu. Jadi misalnya ibu ingin memperbaiki suami, ibu jangan langsung saat itu. Kalau itu nggak fatal, ibu ingin memperbaiki suami, kalau itu bukan hal yang fatal, jangan saat itu Bu. Tunggu. Ntar akan ada masanya, beberapa hari baru nih ibu, Mas hukumnya kalau ini begini, ada orang nih yang begini. Kan bohong umi maki, ini namanya bohong demi kebaikan tuh Bu. Bukan bohong demi kebaikan begitu ditelepon, mah di mana? Mas saya lagi di kajian, apalagi lagi mall. Itu bukan bohong demi kebaikan, itu bohong demi keselamatan. Ya. Jadi misalnya, Mas ini hukumnya apa ya? Kok saya nggak tahu ya? Ini ada orang yang begini. Mungkin nggak sih ada orang yang melakukan sesuatu gitu yang kita tanyakan? Mungkin. Kok saya nggak ngerti? Coba deh Mas bantu cari tahu. Akhirnya dia akan cari tahu sendiri kan? Dan dia akan belajar dan ini yang akan masuk. Gitu Bu. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu punten, kalau misalnya kita ibu
berbeda pendapat sampai alot perbedaan pendapat ini sampai menimbulkan sedikit pertengkaran, maka Bu, Ibu, posisikan kita menjadi posisikan kita menjadi salah satu penyebab dari pertengkaran itu. Jadi posisikan kita menjadi salah satu terdakwa dari kejadian itu. Bisa difahami nggak Bu maksud saya? Jadi jangan selalu memposisikan pasangan kita yang jadi terdakwa, tapi posisikan juga kita menjadi salah satu terdakwa dari permasalahan itu. Karena kalau kita selalu memposisikan suami kita menjadi terdakwa, itu kekeliruan yang besar Bu. Karena tidak mungkin dalam satu pertengkaran, satu salah, satu benar, enggak Bu. Tapi satu orang ada salahnya, satu orang ada benernya. Yang satu lagi ada salahnya, yang satu lagi pun ada benernya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah selesai perbedaan pendapat, bahkan naudzubillah misalnya sampai jadi pertengkaran, jangan pernah cari dalil untuk mematahkan merendahkan suami. Jadi ibu jangan cari dalil. Ntar ibu cari link YouTube bagaimana menjadi suami yang soleh. Kirim linknya ke suami. Pah, lihat nih Pah. Bukan Bu. Justru kita cari dalil untuk bagaimana caranya kita solehah. Yang sering terjadi itu banyak orang, wallahu alam di luar sana nih Bu. Kalau lagi karena yang curhat-curhat, istri saya itu ya kalau lagi bertengkar sama saya, dia tuh cari dalilnya tuh nyalahin saya, terus banyak dalilnya tuh banyak banget. Belum lagi saya dikasih link banyak, link YouTube, nyalahin suami terus. Bukan itu. Justru kita cari dalil bagaimana menjadi istri yang soleha, bagaimana menjadi istri yang hatinya lembut, bagaimana menjadi istri yang tidak egois. Itu Bu. Karena kalau misalnya ibu sedang lagi berantem sama suami, berantem tanda kutip ya Bu, berbeda pendapat sampai cukup hangat perbedaan pendapat itu, hangat sedikit panas gitu ya Bu ya. Kalau ibu cari dalil untuk bagaimana menasehati dia, itu nggak akan selesai. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, cari dalil, cari tahu bagaimana untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Baik, selanjutnya. Istri yang dirindukan ini adalah, dan ini yang paling penting, dari sekian banyak, siapakah atau bagaimana tanda-tanda istri yang dirindukan itu, yang paling penting adalah seorang istri yang senantiasa hatinya terkait kepada Allah dan Rasul-Nya, yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ini istri yang dirindukan. Yang paling penting dari setiap tanda seperti apa istri yang dirindukan. Jadi justru ini gongnya Bu. Istri yang senantiasa terkait hatinya dengan Allah, istri yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ibu boleh dibuka di surat Al-Anfal ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ada Bu? Ada ketemu? Ada ya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ada ya? Saya ulangi.
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Artinya apa tuh? Boleh tolong coba dibacakan sedikit supaya kita sama-sama menyimak. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Nah, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Artinya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Kalau kita pengen memperbaiki hubungan kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita, perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi bukan berarti nge-skip memperbaiki hubungan kita dengan suami. Jadi di-skip, di-pause, dihentikan. Benar ya? Dihentikan dulu. Jadi kita perbaiki hubungan kita dengan Allah diutamakan sambil kita perbaiki juga hubungan kita dengan pasangan kita, perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, perbaiki hubungan kita dengan menantu kita. Satu, justru yang utama tuh gimana kita hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Rasulullah, maka apa lagi selanjutnya? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Karena sesungguhnya Allah yang mengikat hati manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi terikatnya hati kita, koneknya hati kita dengan pasangan kita, koneksi kita bisa sampai dengan hati kita bisa terkoneksi dengan hati anak-anak kita, hati kita bisa terkoneksi dengan hati menantu kita, tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Allah, tergantung dari bagaimana kita mencintai Rasulullah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbah. Maka apa? Istajibu lillahi, ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka punten, seandainya ada di antara kita, kok saya dengan suami susah ya untuk memantapkan hati masing-masing. Kok kayaknya banyak suuzon terus sama suami. Kok kayaknya suami itu salah paham terus apa yang saya sampaikan. Kok saya sama menantu kayaknya susah ya klopnya. Menantu tuh suuzon terus sama saya. Terus kakak menantu, kok saya sama mertua susah banget ya. Kok mau ngomong ini salah, itu salah. Susah deket sama mertua. Maka tanya, sebaik apa hubungan kita dengan Allah? Seperti apa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Perasaan saya sholat fardu gak pernah ditinggal. Sholat sunnah, tahajud, duha, witir, ba'diyah, qobliyah, saya kerjakan. Wudhu apalagi, sunnah wudhu saya kerjakan. Kok masih begini-begini terus? Saya udah nyelesain kok tugas saya. Tanya, sudahkah kita sholat sesuai dengan yang Allah inginkan? Atau kita sholat hanya sesuai dengan yang kita inginkan? Saya mengerjakan sunnah Rasul kok. Tanya, kita mengerjakan sunnah Rasul, tapi seperti apa kita mengerjakan sunnah Rasul? Dan apakah kita masih memilah-milih, menilai orang hanya dari punten, seperti apa dia mengerjakan sunnah? Sudah kok, saya mah sunnah Rasul saya sudah kerjakan, perintah Allah saya sudah kerjakan, larangan Allah saya jauhi, tapi kok masih begini? Cek, sudahkah perintah Allah yang lain
dikerjakan. Apa sih perintahnya? Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika mendapatkan kesedihan. Itu. Bisa jadi hubungan kita dengan suami tidak kurang baik, hubungan kita dengan anak-anak kita kurang baik, hubungan kita dengan menantu kurang baik, hubungan kita dengan mertua kurang baik karena belum berusaha, nggak ada yang sempurna, belum berusaha sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Rasulnya itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, sedekah, bukan. Tapi syukur dan sabar. Perasaan saya senantiasa bersyukur. Kadang-kadang kita ini seringnya bersyukur dari hal-hal yang besar. Ketika suami kasih uang bulanan, alhamdulillah. Tapi punten, adakah kebaikan suami yang lain yang kecil gitu Bu? Ibu syukuri atau kebaikan sedikit yang mungkin menurut kita biasa-biasa saja. Sudahkah kita bersyukur? Saya nggak usah dulu ngomongin kebaikan suami. Yang ada pada diri kita aja Bu. Yang ada di badan kita. Ibu sudah bersyukur ketika kita bangun tidur. Sudah tentunya dengan mengucapkan doa bangun tidur. Ya Bu, masih diberi nafas. Punten, sudahkah ibu bersyukur ya Allah, alhamdulillah kau berikan mata. Sudah? Ya? Sudah belum bersyukur ya Allah, makasih banget ya Allah. Kau kasih mata, terus kau taruh matanya di tempat yang tepat, kiri sama kanan sama kiri. Udah belum Bu? Udah? Terus? Udah gitu ya Allah, terima kasih kau kasih hidung. Udah gitu hidungnya taruh di tengah-tengah mata. Udah belum Bu? Bu, jangan lupa itu pun disyukuri. Kenapa Bu? Kalau Allah kasih hidung di atas, kalau hujan tembus Bu, kita kekep gitu Bu. Kapan Bu terakhir kali ya Allah terima kasih kau kasih mata? Tepat. Ya Allah terima kasih kau kasih hidung tepat posisinya. Ya Allah kau kasih alis tepat. Posisinya di atas mata, coba kalau alis di sini satu Bu. Artinya apa? Bukan selalu harus ya Allah terima kasih, repot Bu. Artinya apa? Sekecil apapun kenikmatan yang Allah kasih, syukuri. Jangan pernah mencari-cari kenikmatan yang belum Allah kasih, tapi teruslah berusaha untuk mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah kasih tanpa kita minta. Mana yang lebih banyak Bu? Kenikmatan yang Allah kasih dan sebelumnya kita minta, atau kenikmatan yang Allah kasih yang belum pernah kita minta? Mana yang lebih banyak? Kenikmatan yang Allah kasih yang belum pernah kita minta. Ibu pernah minta mata enggak? Enggak kan ya Bu? Tapi Allah kasih enggak? Allah kasih. Maka usikum wa iya nafsi bitaqwa. Perintah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, sedekah. Tapi apa? Bersyukur pun adalah perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lalu apa? Bersabar pun itu adalah perintah Allah. Maka cek, sudahkah kita menjadi istri yang dirindukan? Yang paling tinggi harus kita cek adalah seperti apa hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Ini mungkin Bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah banyak sekali ya kajian yang kita dengarkan tadi. Ibu-ibu silakan untuk mengkajinya lagi mungkin di rumah sebagai bahan refleksi diri kita ya. Karena kebanyakan kita memang seringkali kepancing untuk melihat sesuatu yang berasal dari luar ya. Dan tidak melihat ke dalam diri kita sendiri. Padahal bisa jadi sumber masalah itu adalah dari cara kita memaknai tentang kehidupan yang datang kepada kita hari ini. Pada takdir-takdir yang menghampiri kita pada hari ini. Mungkin untuk itulah kita akan diskusi sedikit mungkin ya. Kepada ibu-ibu yang akan bertanya, kami persilakan. Boleh mikrofonnya satu lagi?
Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya loh. Ada, oh ada. Yang mana dulu tadi? Ah, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah. Saya Barakallahu fiik. Nisa dari Melati Mas. Baik Mbak. Ya, posisinya saya itu tinggal sama orang tua saya. Jadi untuk misalnya menyenangkan hati suami saat suami pulang gitu, inginnya sudah dandan rapi gitu, tapi sepertinya agak sulit gitu. Lalu kemudian entah ya, ini mungkin di hati suami mungkin kecewa atau bagaimana gitu, tapi sampai batas apa ya kita bisa menghias diri kita sedangkan ada orang lain gitu di luar keluarga kita gitu. Begitu pertanyaan, terima kasih. Baik, syukran. Jazakillah khair. Langsung jawab boleh? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan kita semua ya tentunya. Terlebih kalau kondisi Mbak sama seperti saya, artinya bukan tinggal dengan orang tua, di rumah tidak sendiri, ada orang lain yang bukan mahram kita. Sebatas apa kita menyenangkan suami secara fisik tentunya ya. Paling tidak punten kita tidak tampak seperti orang yang belum mandi gitu. Gitu. Jadi kan dandanan yang maksimal istilahnya yang boleh melihat hanya suami, anak-anak itu boleh gitu ya, mahram gitu ya, yang mahram. Kalau di hadapan suami punten ini sudah di luar ini sudah Masya Allah sudah sangat cukup. Dan yang paling penting tadi saya sampaikan bahwa Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah kan ketika Mbak ingin menyenangkan suami tentunya poin utamanya bukan hanya ingin mendapatkan keriduan suami, poin utamanya mendapatkan keriduan Allah. Cara mendapatkan keriduan Allah itu bukan hanya tentang fisik, tapi tentang bagaimana suami mendapati Mbak sebagai rumahnya. Gitu. Jadi ketika punten, rasa-rasanya semoga tidak berlebihan. Kalau ada seorang suami mendapatkan istrinya menurut dia atau menurut orang lain penampilannya gitu, tapi hatinya penampilannya berlebihan misalnya, lebih dari yang dia inginkan, maksud saya bukan berlebihan, lebih di luar ekspektasi dia gitu ya, tapi hatinya jauh dengan hati suami, itu tidak bisa menjadikan seorang istri yang sempurna. Maka Masya Allah, saya lihat ini ibu-ibu di sini, ini sudah sangat berusaha untuk menyenangkan suami. Jadi kalau misalnya tidak ada waktu untuk berdandan, ya minimal ya kalau kita di rumah ada orang yang bukan mahram kita, minimal kita tidak seperti orang yang baru bangun tidur, itu udah luar biasa gitu. Dan poinnya yaitu keridoan, jadikan kita sebagai rumahnya. Jadikan kita sebagai penenang hati, penyejuk jiwanya, itu sudah luar biasa. Adapun misalnya ada di antara bunda sekalian atau siapapun yang suaminya menginginkan tampilan kita lebih dari sekedar hanya biasa saja, ya kita sampaikan. Artinya saya akan sampaikan lebih dari ini ketika tidak ada orang lain di rumah kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih. Semoga membantu ya Mbak ya. Penanya berikutnya, silakan tadi ibu yang di mana tadi? Yang di situ ya? Situ dulu yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Enggak, udah. kayaknya enggak ada suaranya. Gimana cobain ya? Udah, Udah. coba deketan. Oh iya, gini ya. Gini. Kalau tema ini sebenarnya kan beberapa sering diangkat ya, gitu ya. Sebenarnya saya pribadi juga merasa mungkin kayak ibu-ibu di sini juga tahu gitu ya. Oh, ini nanti pasti istri yang baik itu yang patuh, taat gitu ya. Tapi alhamdulillah kali ini tuh kayak ada satu hal yang terbuka ya, terutama waktu Umi ngasih tadi Al-Anfal 24 ya. Ternyata kenapa sih dibilang jihad untuk ketaatan? Ternyata untuk menuju ketaatan itu nggak sederhana ya. Pertama tadi ada dimulai dari ketaatan pada Allah, karena nggak mungkin kita bisa taat kalau kita nggak taat sama Allah gitu. Terus di situ juga, di balik itu juga mungkin ada kayak upaya istri itu berarti harus selesai sama dirinya. Ya, jadi bisa memahami, memberi ketenangan itu kan nggak sederhana gitu ternyata kalau kita nggak selesai sama diri kita sendiri gitu. Istri itu juga harus cerdas, berilmu ya, karena pasti keluarga itu banyak turbulensinya ya. Dia nggak bisa jadi penyejuk, penenang kalau dia nggak berilmu gitu. Nah, saya ingin tanya di sini ketika kita berproses jatuh bangunnya tadi itu, kita kemana gitu? Selain misalnya ke Allah, tentunya itu kita kemana ya Maksud kita menuju ke situ pasti kan turbulensi juga, jatuh bangun prosesnya itu ke suami juga, kira-kira nggak apa-apa nggak ya atau membuat dia resah gitu nggak ya? Gimana punten kurang kedengeran? Kan kita menuju berproses menjadi istri yang taat, patuh itu kan pasti Turbulence. naik turun juga ya. Karena tadi untuk taat itu ya kita harus taat sama Allah, terus kita juga berilmu gitu ya, cerdas berilmu, harus senantiasa memperbaiki keimanan kita, karena untuk menjadi penenang, penyejuk nggak mungkin kalau nggak dilandasi itu semua. Istri yang udah selesai dengan dirinya kayak gitu, jadi artinya itu proses yang sangat panjang, mungkin terus menerus gitu upayanya. Nah, saat berproses itu kita kemana jatuh bangunnya itu? Selain Aja kepada sih. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair, pertanyaan yang luar biasa. Bunda yang dirahmati Allah, seperti disampaikan tadi, apapun masalah yang kita hadapi, tetap punten, cek dulu permasalahan kita dengan Allah. Masih punya masalah nggak sih kita sama Allah? Kemana ketika kita sedang berproses untuk memperbaiki diri, larinya kemana selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita ada di antara kita yang ngerasa kalau curhat sama Allah kok kayaknya saya nggak dapat jawaban langsung, nggak tiktak gitu ya. Bukan TikTok Bu, nggak tiktak gitu. Nggak langsung kayak ngobrol. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Tentunya bukan berarti ketika kita sedang berproses menjadi seorang hamba yang solihah sesuai dengan yang Allah inginkan, ketika seorang berusaha menjadi seorang istri yang taat kepada suami sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan berarti kita tidak boleh untuk lari kepada suami. Itu silahkan berdiskusi dengan suami, silahkan ajak suami untuk belajar, ajak diskusi suami, ajak suami belajar. Tapi punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ketika kita mengajak suami itu benar-benar artinya gini, seperti apa perlakuan kita kepada suami, maka kita akan mendapat feedback yang sama dari suami. Seperti apa kita menanggapi setiap apa yang disampaikan oleh suami, maka itu pun yang akan kita dapat dari suami. Boleh? Boleh.
Lalu selanjutnya, yang paling penting, punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika kita sedang berproses untuk menjadi hamba yang luar biasa di hadapan Allah, menjadi umat yang luar biasa di hadapan Rasulullah, menjadi seorang istri yang luar biasa di hadapan suami kita, lalu kita ngerasa ada di titik yang ngerasa kita kok kayaknya belum belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, belum sesuai dengan yang diinginkan oleh suami. Maka bagaimana menenangkannya? Kembali ke Quran. Jadikan Quran teman-teman kita. Jadikan Quran sahabat kita. Artinya gini, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Mungkin kita belum secara kalau kita nggak lihat, ketika kita lihat terjemahannya saja, kadang-kadang kita nggak paham maksudnya apa, ya Bu. Tapi indahnya Quran, mukjizat Quran ini, walaupun kita tidak memahami terjemahnya, udah baca nih terjemahnya, pernah nggak Bu baca terjemahnya tapi kok bingung, ini apa sih maksudnya? Tapi punten mukjizat Quran ini, walaupun orang tidak paham isinya, akan mendapatkan ketenangan di dalam hati. Berapa banyak kalau Ibu lihat ketika imam membaca Quran, membaca ayat-ayat Quran, di belakang ada makmum yang terenyuh. Itulah mukjizat Quran. Jadi punten kemana kembali kalau hanya untuk mencari solusi, artinya meminta pendapat, boleh kita kepada pasangan kita. Tapi kalau untuk menenangkan setelah kita kepada Allah, silahkan berdampingan dengan Quran, bawa Quran dengan kita. Artinya begini Bu, punten, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan yang berbeda pendapat. Quran ini tidak, punten, kalau yang tidak terbiasa membawa Quran mushafnya, HP kita bisa kita gunakan untuk Quran kan? Tenang insya Allah. Dan hebatnya Quran, kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubuna lamma syabi'na min qauli rabbina. Kalaulah bersih hati kita, maka tidak akan pernah kenyang untuk membaca ayat-ayat Allah. Ibu coba, kalau Ibu udah menikmati bacaan Quran, kayaknya mau niat 1 juz aja deh nih hari ini. Tapi kalau udah nikmat Bu, Masya Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah, itu kayaknya tanggung dikit lagi, tanggung dikit lagi, tunggung dikit lagi. Nah ini nih, kalau ada di antara kita yang ketika membaca Quran, ketika mau selesai, misalnya sampai nih hari ini jadwal, misalnya gini, Ibu punya jadwal baca Quran misalnya setelah duha, karena setelah duha pengen kajian duha. Ibu baca lagi enak. Ini udah dikit lagi nih saya sudah selesai, tapi tanggung. Terus aja Ibu terusin. Ini adalah salah satu tanda yang disampaikan oleh siapa? Utsman bin Affan. Apa? Lau tahurat qulubuna lamma syabi'na min qauli rabbina. Kalau hati kita bersih, maka kita nggak akan kenyang untuk terus berdekatan dengan ayat-ayat Allah, entah itu membacanya, entah itu merenungkannya, itu Bu. Maka punten, kadang-kadang bahkan apalagi kalau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu idealnya yang dikejar tuh bukan khatmul Qur'annya justru, tapi idealnya kenikmatan membaca Qur'annya itu yang dikejar. Karena kalau yang dikejar khatmul Qur'annya capek Bu. Tapi yang kalau kita kejar kenikmatannya membaca Quran, Ibu nggak usah ngejar khatmul Quran pun tiba-tiba Ibu nggak berasa satu Ramadan seramadan penuh bisa jadi Ibu 6 kali khatmul Quran.
7 kali, artinya bisa lebih dari satu kali khatmul Quran. Kalau ibu baca Quran di bulan Ramadan, maka targetnya jangan khatmul Quran, tapi targetnya apa? Bagaimana supaya saya membaca Quran di bulan Ramadan bisa nikmat membaca Quran. Kenapa? Karena orang yang nikmat membaca Al-Quran, insya Allah biidznillah hatinya bersih. Kalau udah nikmat, kira-kira kita pengen berhenti nggak? Enggak, ya makan aja deh, makan. Udah enak banget terus, enak banget terus enak banget gitu kan. Sama Bu Quran juga. Dan yang istimewa tadi, kalau ada orang yang terus tidak merasa kenyang, tidak merasa bosan membaca Al-Quran, maka diyakinkan lama tahurat kulubuna, maka akan bersih hatinya. Jadi kalau ada rasa gundah gulana di dalam hati, merasa saya tuh udah berusaha tapi kok ya memang segini kemampuan saya gitu. Udah curhat sama Allah, udah ngobrol dengan suami tapi merasa bahwa orang tidak menerima kekurangan saya atau kita sendiri yang tidak merasa sempurna, baca Quran. Baca Quran. Insya Allah biidznillah tenang. Apalagi sekarang aplikasi Quran udah luar biasa ya. Jadi ada kapan terakhir apa ayat yang terakhir dibaca ayat apa gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu? Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustazah. Silahkan. Masih ada? Belum ada? Atau ini Ustazah, boleh ajukan pertanyaan supaya dapat door prize. Mungkin ada berapa door prize dari kita? Ada 3. Bisa 3 atau 4 pertanyaan. Saya ngasih pertanyaan gitu. Ngasih pertanyaan, nanti mereka yang bisa jawab, kita kasih door prize. Boleh dipersiapkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Menyenangkan suami itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada berapa tingkatan tuh? Ya. Dan mana yang lebih tinggi derajatnya menyenangkan suami yang mana? Dengan cara apa? Kebanyakan kan ya Ustazah. Nah, Satu-satu itu. dulu. Satu pertanyaan. Maksudnya dalam satu yang mana gitu kan, itu ada tingkatan. Oh, iya. Mana yang tingkatan yang lebih baik? Ini ada yang mau menjawab, silakan Ibu. Pasti catatannya bagus. Lihat catatan ya. Boleh. Saya lihat catatan. Oh, enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi. Oh, baik Bu Susi. Iya. Menurut catatan saya, kan catatan saya itu kan berdasarkan yang Ustazah sampaikan tadi. Baik. Nah, jadi apabila berbeda pendapat dengan suami, jadi istrinya itu misalnya memberikan argumentasi mana yang benar, tapi jangan sampai menyakitin suaminya. Bila mengikuti suami, surganya lebih tinggi selama tidak menyalahi syariah Islam. Baik. Itu taat ya Bu? Iya, taat yang paling Ini tinggi. menyenangkannya, bagaimana cara Bagaimana menyenangkan menyenangkan, suami ya. yang derajatnya tinggi. Tapi itu saya akan tanyakan, dapat sih Bu door prize. Ini saya pengen satu lagi. Itu sudah Masya Allah. Ini Ibu memahami apa taat yang paling tinggi ya Bu ya. Iya. Ini sudah bagus banget. Insya Allah tadinya setelah ini saya mau nanyakan tentang taat, dapat Mbak door prize. Sudah dijawab Berarti satu pertanyaan lagi kedua. nih, saya minta jawaban satu lagi. Menyenangkan suami itu kan ada beberapa cara, dan mana cara yang lebih tinggi derajatnya menyenangkan suami itu. Tuh, saya nggak mau lihat mana.
Eh, saya nggak tahu bener nggak ya, tadi saya datangnya agak telat. Saya Elvira. Pada saat suami sedang mengalami masalah, misalkan di kantor, dia punya masalah, tapi dia menemukan istrinya yang dapat menyenangkan hatinya dan merasa lebih bahagia. Itu lebih lebih utama daripada paling daripada suami dalam keadaan bahagia. Misalnya tadi kenaikan gaji atau promosi, pas pulang dia disambut istrinya dengan bahagia. Istrinya menyambutnya dengan bahagia. Lalu? Ya, jadi lebih tinggi pada saat suami mengalami masalah, tapi suami melihat istrinya membuat dia lebih bahagia. Baik. Itu aja. Baik. Saya sedikit tambahkan, saya bukan perbaiki ya. Jadi kan pilihan itu tergantung bagaimana ibu-ibu menyikapi. Ini sudah benar, Masya Allah sudah baik, tapi saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, menurut ibu mana yang lebih sulit? Berarti kan kalau kesulitannya lebih tinggi, berarti itu yang derajatnya lebih tinggi. Mana yang lebih sulit? Kita menenangkan suami saat suami lagi galau, lalu begitu ketemu sama kita tenang. Itu yang A. Yang kedua, suami lagi naik jabatan, promosi, begitu ketemu kita dia lupa kebahagiaan di kantor, yang dia ingat adalah kebahagiaan ketika ketemu dia. Artinya kebahagiaan di kantor nggak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan saya melihat istri. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Dua ya. Ya, jadi kalau ini pasti berbeda sesuai dengan bagaimana pandangan setiap orang. Mungkin ada di antara kita yang berpandangan lebih sulit kalau suami lagi bad mood, ketemu kita jadi good mood. Bisa. Tapi ada juga yang menganggap susah lah, tandingannya naik gaji, tandingannya naik jabatan. Ya kita harus bikin senang suami melebihi dia senang naik gaji. Kita harus menyenangkan suami melebihi senangnya suami naik jabatan. Ini juga ada yang berpendapat. Jadi artinya masing-masing punya pendapat. Benar kalau berpendapat karena mungkin suami susah ganti moodnya, itu luar biasa. Tapi kenapa saya ulangi, saya ingin menekankan bahwa seorang istri yang dirindukan oleh entah itu oleh keluarga, itu bukan hanya istri yang ketika suami mendapatkan masalah di luar, begitu ketemu sama istri jadi senang, tapi juga istri yang dirindukan oleh entah itu suami atau oleh rumah itu adalah seorang istri yang bisa mengalahkan kesenangan yang didapat oleh suami di luar, entah itu jabatan, entah itu naik gaji. Jadi saingannya jabatan dan gaji gitu, bisa dipahami nggak maksud saya gitu. Jadi ada dua, menjadi istri yang menyenangkan itu. Urusannya bukan hanya fisik, tapi urusannya hati. Artinya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, urusannya adalah seperti apa hati kita. Bisakah kita menjadi rumah untuk suami kita? Syukran jazakillah khair, Mbak. Mikrofonnya mati hidup. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup dengan baca doa bersama, Ustazah. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfina
washfi maradal muslimina wal muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala mahabbatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala nusrati syariatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah di dalam hatinya keimanan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkanlah di dalam hatinya kecintaan kepadamu, kecintaan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jika dia seorang istri, maka jadikanlah dia seorang istri penenang hati, penyejuk jiwa. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jika dia seorang ibu, maka jadikanlah dia menjadi seorang ibu yang dicintai oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jadikanlah keluarganya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang mereka cintai di Firdaus A'lamu, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, pertemukan mereka bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jadikanlah keturunan-keturunannya, keturunan yang salih, salihah, yang sukses bukan hanya di dunia, tetapi sukseskan juga di akhiratmu, ya Rabbana. Akhiru da'watuna, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.